warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inji Putri Cecilia Paat dengan NIM F1B025181. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat, di mana materinya itu saya mengambil materi tentang mengapa sih manusia itu harus berbuat baik. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian berfilsafat. Istilah berfilsafat dapat dipahami dengan bukan hanya sekedar berpikir biasa, melainkan berpikir mendalam mengenai hakikat segala sesuatu. Dalam modul pengantar filsafat disebutkan bahwa berfilsafat artinya itu berpikir, namun tidak semua yang berpikir adalah berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Dijelaskan pula bahwa berfilsafat ialah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Menurutnya, pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang bersumber dari fakta empiris, yaitu yang bisa dibuktikan dengan pengalaman dan pengamatan ilmiah. Filsafat tidak lagi membahas hal-hal metafisis seperti Tuhan, jiwa, atau hakikat kebaikan abstrak, tetapi fokus pada fenomena yang bisa diamati secara nyata. Selanjutnya, pendahuluan masalah. Jadi, pertanyaan mengapa sih manusia itu harus berbuat baik adalah pernyataan yang klasik dalam filsafat moral. Biasanya orang menjawabnya berdasarkan agama, moralitas batin, atau keyakinan metafisis seperti pahala dan dosa. Namun, positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte itu menawarkan jawaban yang berbeda dan ilmiah. Karena ia menolak penjelasan atau bersifat abstrak atau metafisis, menurut Comte, filsafat harus didasarkan pada fakta dan pengalaman nyata, bukan pada kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia harus berbuat baik, kita tidak boleh menggunakan alasan seperti karena Tuhan memerintahkannya atau karena itu hakikat manusia, tapi harus menjawab berdasarkan fakta sosial dan hukum-hukum ilmiah yang bisa diamati. Selanjutnya itu ada dasar pemikiran positivisme. Auguste Comte itu dikenal sebagai bapak sosiologi dan pelopor filsafat positivisme. Ia itu berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berkembang melalui 3 tahap, yaitu ada tahap teologis, yaitu manusia menjelaskan dunia itu melalui kekuatan supranatural atau Tuhan. Yang kedua itu ada tahap metafisis, manusia itu menjelaskan dunia lewat konsep abstrak, hakikat, esensi, roh, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tahap positif atau ilmiah, manusia hanya menerima pengetahuan yang bisa dibuktikan lewat pengalaman dan pengamatan nyata. Jadi pada tahap positif inilah manusia itu berpikir secara ilmiah dan rasional, dan semua penjelasan tentang dunia itu harus berdasarkan fakta empiris. Oleh karena itu dalam pandangan Comte, berfilsafat bukan berarti berandai-andai tentang hakikat, tetapi mencari hukum-hukum yang mengatur realitas sosial dan juga alam. Selanjutnya, manusia dalam pandangan positivisme. Dalam filsafat Comte, manusia itu dipandang sebagai makhluk sosial yang hidup dalam keteraturan dan juga kemajuan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena semua tindakan manusia itu memiliki dampak sosial yang nyata. Comte juga memperkenalkan prinsip altruisme, yaitu sikap hidup untuk orang lain. Menurutnya, moralitas sejati bukan terletak pada kepatuhan kepada hukum ilahi, melainkan pada kemampuan manusia untuk memikirkan dan berbuat demi kepentingan bersama. Selanjutnya itu ada penyelesaian masalah. Yang pertama itu kebaikan memiliki nilai sosial yang nyata. Jadi manusia tuh harus berbuat baik karena kebaikan itu menciptakan keteraturan sosial. Jika setiap individu bertindak baik seperti jujur, adil, saling menolong, masyarakat akan menjadi stabil dan juga harmonis. Yang kedua, yaitu berbuat baik mempercepat kemajuan masyarakat. Dalam masyarakat yang anggotanya saling membantu, kerjasama, meningkatkan konflik menurun, dan produktivitas naik, semua ini adalah fakta sosial positif yang bisa diteliti secara ilmiah. Dan yang terakhir itu ada kebaikan dapat dijelaskan secara ilmiah, bukan metafisis.
Misalnya itu ketika orang itu menolong sesama, timbul rasa bahagia, saling percaya, dan hubungan sosial menjadi kuat. Fenomena ini tuh dapat dibuktikan dengan penelitian psikologi, sosial, maupun sosiologi. Selanjutnya juga ada contoh sederhana. Contoh sederhananya itu bisa diamati dari dampaknya, kayak tetangga tuh merasa terbantu, hubungan sosial juga membaik. Yang kedua itu memperkuat solidaritas, dan juga yang terakhir membuat lingkungan lebih stabil. Jadi secara positivistik, berbuat baik adalah perilaku yang dapat dibuktikan manfaatnya secara sosial dan juga ilmiah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi secara filsafat, positivisme Auguste Comte itu penyelesaian masalah mengapa sih manusia harus berbuat baik dapat dijelaskan bahwa manusia harus berbuat baik karena kebaikan merupakan fakta sosial yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Berbuat baik, menjaga keteraturan sosial itu memperkuat solidaritas dan juga membawa kemajuan bagi masyarakat. Dengan kata lain, berbuat baik itu ilmiah karena terbukti menghasilkan manfaat sosial dan kemajuan bagi seluruh umat manusia. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.